A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik dan hidayahnya dan bisa bertatap muka secara daring seperti ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, para tabiat-tabiatnya sampai kepada kita selaku umatnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang saling tolong menolong secara manusia dengan manusia. Saling tolong menolong adalah ciri khas Islam. Sikap saling peduli dan saling tolong menolong menjadi salah satu ciri khas agama Islam dan budaya Islam. Hal ini lantaran Allah Subhanahu wa taala mengamanatkan kita dalam dalil Al-Qur'an kepada seluruh umat manusia. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awwaluna 'alal birri wat taqwa wa la ta'awwanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidun iqab. Di dalam Al-Maidah ayat 5 dijelaskan bahwa dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sungguhnya siksa Allah itu berat. Dan pada dasarnya manusia itu adalah makhluk sosial, artinya makhluk yang tidak dapat hidup sendiri, melainkan secara berkelompok satu sama lain. Oleh karena itu kita saling membutuhkan satu sama lain, kita saling bantu satu sama lain. Oleh karena itu kita di bulan Ramadan ini, di bulan yang suci ini, kita mampu saling tolong menolong, saling bantu membantu untuk ibadah. Apalagi di bulan Ramadan ini pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua umat Islam melaksanakan ibadah saum Ramadan atau puasa di bulan Ramadan. Maka dari itu kita di bulan Ramadan ini isi dengan kebaikan-kebaikan yang lebih besar lagi pahalanya pada saat ini, di bulan penuh berkah ini. Walaupun kita tidak melihat dari golongan atau latar belakang mereka, agama apa, yang penting kita saling menolong dan tidak saling lapar gitu. Jadi makanya kalau misalnya ada orang yang kelaparan, maka kita wajib untuk memberikannya uang atau makanan agar tidak kelaparan. Islam adalah agama yang memberi tuntunan bahwa sesama muslim adalah saudara. Jika sesama muslim telah mengaku saudara, maka sungguh keterlaluan jika muslim yang lain itu membiarkan gitu orang yang kelaparan, orang yang miskin gitu. Sungguh keterlaluan muslim yang enggan gitu memberikan ilmunya kepada miskin yang bodoh. Jadi seorang muslim yang memiliki ilmu
namun tidak memberikan kepada yang lain itu tidak mubazir gitu. Kita mencari ilmu jauh-jauh ke Cirebon dan kita pulang ke, misalnya saya dari Sumedang, saya seorang perantauan jauh-jauh dari Sumedang ke Cirebon untuk mencari ilmu, namun ilmunya tidak dibagikan dan ya mubazir gitu kan. Jika kita membagi ilmu, maka ilmu tersebut akan bermanfaat. Apalagi 3 sodakoh yang tidak terputus walaupun kita mati, ada 3, yaitu ilmu yang bermanfaat, doa anak yang soleh, yang 3 itu sodakoh jariyah. Maka kita harus membagi ilmu walaupun orang itu miskin, orang itu tidak punya uang gitu kan. Kita saling tolong menolong. Kita tidak bisa menolong orang itu dengan materi, kita bisa memberi orang itu dengan pemahaman ilmu, pemahaman agama yang semoga itu bermanfaat bagi dia gitu kan. Tolong menolong secara moral adalah saling membantu, memberi nasihat tentang kebaikan, memberi jalan keluar atas kesulitan teman atau orang lain, mencegah perbuatan mungkar, dan menunjukkan bagaimana seseorang itu berbuat, atau bisa juga memberikan gagasan-gagasan positif dan masih banyak lagi. Sedangkan tolong menolong dari segi material, ia membantu orang, lalu misalnya berupa tenaga, harta, sedekah, zakat, infak, dan sebagainya. Dalam Islam, anjuran membantu fakir miskin melalui zakat merupakan ta'awun yang nyata. Jadi seorang yang memiliki penghasilan banyak, rezeki yang banyak oleh Allah, maka orang itu wajib untuk menyedekahkan sebagian rezekinya gitu kan. Sebagian rezekinya itu adalah hak orang lain, dan maka orang itu harus mensodakohkan atau menginfakkan kepada orang yang membutuhkan, seperti orang yang kelaparan dan yang lain-lainnya gitu. Oleh karena itu kita sebagai umat muslim atau pemuda muslim atau pemuda yang akan mengembangkan agama Islam harus melatih untuk dermawan dan suka mengulurkan tangan kepada sesama muslim yang lain, memberi lapangan pekerjaan yang bagi muslim yang belum bekerja, yang fakir, dan tidak segan-segan menolong orang yang yatim piatu. Sungguhnya harta yang kita keluarkan untuk menolong mereka gitu tidak akan berkurang, melainkan bertambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Masya Allah sekali bahwa kita banyak mengeluarkan uang atau rezeki kita gitu kan, kemaslahatan umat atau kemaslahatan masjid atau yang yayasan-yayasan yang membutuhkan bantuan gitu kan. Itu Masya Allah sekali, kita bukannya berkurang malah nanti bertambah. Jika tidak sekarang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, pasti insya Allah akan dibalas oleh Allah di akhirat nanti. Demikian sedikit apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Jika ada kesalahan, maka hal itu adalah khilaf dan kebodohan dari saya sendiri. Namun jika ada materi yang dapat dipetik kebenarannya, maka hal itu semata-mata karena ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.